Selamat malam, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang analisis energi untuk kakao. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erti Dermawati Sihaan. Nama saya Ainau Mahera. Nama saya Febri Pratama Roni M. Nama saya Roni Christian Ginting. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kakao. Tanaman kakao dalam bahasa Latin Theobroma cacaoel merupakan salah satu komoditas perlindungan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Indonesia, khususnya di sentra-sentra pengembangan kakao. Kakao merupakan tanaman tahunan yang dapat mulai berbuah pada umur 4 tahun, dan apabila dikelola secara tepat, maka masa produksinya dapat bertahan lebih dari 25 tahun. Tahapan proses budidaya tanaman kakao yang pertama ada persiapan bahan tanam atau bibit. Tinggi rendahnya hasil tanaman kakao di samping sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan tanah juga sangat dipengaruhi oleh bahan tanam atau bibit yang digunakan. Bibit itu sendiri mempunyai potensi berproduksi atau potensi genetis, sedangkan iklim dan kesuburan tanah sebagai faktor lingkungan akan memberikan kesempatan bagi bibit untuk mencapai potensinya. Dua, persiapan lahan. Dalam persiapan lahan untuk penanaman kakao sangat penting diperhatikan hal-hal yang menyangkut A. Kandungan humus atau bahan organik yang ada di lahan yang dipersiapkan untuk kebun kakao agar diusahakan tidak banyak yang hilang. B. Erosi atau hanyutnya tanah bagian permukaan akibat air hujan hendaknya ditekan sekecil-kecilnya, misalnya dengan membuat sengkedan atau teras bagi lahan yang secara fisiografis miring. C. Cara-cara pembuangan air yang berlebihan pada saat musim hujan sehingga tidak mengenai tanaman. D. Penguapan air dan permukaan tanah di musim kemarau dapat ditekan misalnya dengan pemakaian mulsa, penanaman tanaman penutup, dan lain sebagainya. E. Membersihkan lahan dan rumput-rumput pengganggu tanaman seperti alang-alang misalnya, dan pula membersihkan lahan dan sisa-sisa akar tanaman misalnya karena dilakukan penggantian tanaman. 3. Penanaman. Lubang tanam yang telah penuh berisi campuran tanah galian dan bahan organik perlu diberi pupuk dasar NPK sebanyak 100 gram per lubang. Bibit yang akan ditanam tentunya yang subur dan tumbuh seragam hendaknya disiram sebelum dibawa ke kebun. Bila mana lokasi kebun jauh dari tempat pembibitan, bibit hendaknya dilindungi dari terpaan angin dan cahaya matahari langsung selama dalam perjalanan pengangkutan. Pada saat hendak menanam bibit, bagian bawah polybag dipotong dengan pisau tajam, kemudian polybag ditarik dengan hati-hati. Bibit yang sudah dimasukkan ke dalam lubang tanam, kemudian ditimbun sepenuhnya dan pangkal batang bibit dibiarkan lebih tinggi 2-3 cm dari permukaan tanah kebun. Untuk menegakkan pohon bibit dan memudahkan dalam pemeliharaan, hendaknya setiap pohon bibit diikat pada kayu pancang atau bilah-bilah bambu yang kuat. Penanaman hendaknya dilakukan dalam musim penghujan. 4. Pemeliharaan tanaman. Bibit kakao yang telah ditanam sesuai langkah-langkah seperti disebut di atas diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dan pada akhirnya potensi produksinya dapat dicapai. Hal ini baru akan terjadi jika selama tanaman tumbuhan di lapangan dilakukan kegiatan pemeliharaan tanaman secara terus-menerus, penuh kesabaran dan tekun. 1. Penyiangan. 2. Pemupukan. 3. Pemangkasan. 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. 5. Panen. Panen kakao dimulai setelah buahnya masak yang ditandai oleh adanya perubahan warna kulit buah. Buah yang waktu muda berwarna hijau setelah masak akan berwarna kuning. Sedangkan buah yang saat mudanya berwarna merah setelah masak akan berubah menjadi berwarna oranye. Dari saat pembuahan sampai buah siap panen diperlukan waktu rata-rata 6 bulan. Pemetikan buah kakao dilakukan dengan memotong tangkai buah menggunakan pisau tajam agar tepat tangkai buah yang menempel pada dengan batang atau cabang tidak terkelupas atau rusak.
Jenis energi yang dibutuhkan dalam proses pengolahan tanaman kakao. Energi yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman kakao, energi yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Menurut Hasjunianti, energi merupakan kemampuan untuk melakukan daya kerja atau kinerja. Energi dalam bidang pertanian atau industri pertanian dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu energi langsung, energi biologis, dan energi tidak langsung. Untuk contoh energi langsung, pada bagian kakao adalah energi kayu bakar dan energi listrik. Dan untuk energi tidak langsung, contohnya adalah penerimaan atau penimbangan, fermentasi, penjemuran, pengeringan, sortasi, atau dan pengemasan. Energi input pada tanaman kakao, energi biologisnya adalah energi biologis, energi langsung, energi tidak langsung, dan energi total inputnya. Sekian dari kami. Sekian dari presentasi kami malam hari ini. Jika ada kurang lebih, kami mohon maaf dan terima kasih.